الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengingat dan mengambil pelajaran dari beberapa kisah para anbiya. Kalau mau dikasih judul Manhajul Anbiya mungkin terlalu tinggi. Artinya terlalu tinggi, penjabarannya akan luas. Bahkan Syekh Rabi punya kitab yang judulnya Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. Prinsip para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Yang isinya menyatakan bahwa seluruh anbiya, seluruh para nabi berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul yang semua mereka berkata beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan taghut. yakni tinggalkan sesembahan selain Allah. Artinya dakwah mereka tauhid. Dakwah mereka la ilaha illallah. Walaupun syariat mereka berbeda-beda. Kemudian Syekh Rabi dalam kitab tersebut membantah buku yang judulnya sama Manhajul Anbiya juga, yaitu Manhajul Anbiya-nya Muhammad Surur Naif Zainal Abidin, yang kemudian pengikutnya, alirannya, pemahaman bid'ahnya dijuluki Sururiyah. Muhammad Surur Naif Zainal Abidin menulis kitab judulnya Manhajul Anbiya, bahkan berseri. Nanti setelah Manhajul Anbiya, nanti dia punya kitab Manhaj Nabi Syuaib, Manhaj Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan. Tetapi isinya yang dikandung dalam bukunya Muhammad Surur adalah benar-benar inti dari dakwah Sururiyah. Menggambarkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam
adalah seorang penentang penguasa yang zalim yang namanya Namrud. Musa adalah penentang penguasa zalim yang namanya Fir'aun. Begitu digambarkan mereka semua penentang penguasa. Sehingga arahnya kepada Khawarij, pemikiran-pemikiran Khawarij. Kemudian mereka katakan bahwa mereka semua melawan Taghut. Padahal dalam tafsir makna an i'budullah wajtanibut taghut, beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Itu maknanya adalah beribadalah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Ya, ini makna qaulihi la ilaha illallah. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, orang ini berkata bahwasanya kaum Madyan yang diazab oleh Allah, dikafirkan segala macam, kesalahannya adalah karena mengurangi timbangan. Karena merubah takaran. Karena curang. Demikian pula kaum Sodom, yakni kaumnya Nabi Lut, kata mereka diadab murni karena liwatnya mereka. Apa kesannya? Kesan yang salah dan bahaya. Bahwa dosa-dosa tadi mengkafirkan. Salah besar. Makanya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah menulis kitab dengan judul yang hampir sama, Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah, tetapi meluruskan bahwa Manhajul Anbiya bukan begitu. Tetapi mereka diazab, mereka kufur, mereka menentang karena mereka tidak menerima la ilaha illallah, tidak mengakui kerasulan nabi-nabi tersebut, maka mereka kafir karena itu. Nah, baru ketika ditanya kenapa mereka menentang para nabi, kenapa mereka menentang agama Islam, kenapa mereka menentang tauhid, karena mereka menginginkan hawa nafsunya dituruti. Oh, kami mau agama yang tidak melarang kesukaan kami. Begitu. Kami mau agama yang mencocoki keinginan kami. Kalau agama mengajarkan kami untuk meninggalkan liwat, untuk meninggalkan homoseks, kami nggak mau. Begitu. Jadi kenapa diazab? Karena meninggalkan agama, menentang agama, bahkan menentang Rasul. Bukan dosa-dosa tadi menjadi takfir, pengkafiran mereka, tetapi perbuatan-perbuatan mereka, mereka bela sebagai agama dan mereka menentang tauhid la ilaha illallah. Ikhwan fillah a'azakumullah, tapi pagi ini sesungguhnya yang akan saya sampaikan adalah sedikit pelajaran dari mereka para anbiya tentang kesabaran mereka dalam mendakwahkan la ilaha illallah. Dan tegarnya mereka menghadapi pertentangan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama yang diutus ke muka bumi, yang menyatakan kepada kaumnya la tadarunna yang mengatakan pada kaumnya beribadahlah kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a. Ternyata kaumnya menyatakan la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wala ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, berhala kalian. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaghus, ya'uq wa nasr. Tidak putus asa beliau terus mengajak mereka sampai sekian lama, 950 tahun. Allah berikan umur yang panjang, dan sepanjang itu beliau berdakwah lailan wa nahara. Sehingga Nuh alaihi salam berkata pada Rabbnya, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengajak kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi ajakanku tidak menambah mereka kecuali tambah jauh, tambah berpaling mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka
Setiap aku ajak mereka ke dalam agama yang engkau akan ampuni mereka, mereka selalu menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka. Dan mereka masukkan kepala mereka ke baju mereka. Baju ini diangkat, tutup kepalanya, tutup telinga. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka terus israr di dalam kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Wastakbaru, dan sombong dengan sesombong-sombongnya. Masih belum berhenti Nabi Nuh alaihi salam. Qala rabbi thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Wahai Rabbku, aku sudah ajak mereka dengan cara jahran. Aku sudah ajak mereka dengan cara sirran. Sudah aku umumkan terang-terangan, sudah aku bisikkan pada mereka. Semua cara itu tidak menjadikan mereka mau menerima petunjuk ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdoa, la taj'al 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan sisakan satu orang pun dari orang-orang kafir di muka bumi. Itu sangat wajar. Nabi Nuh alaihi salam doanya, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi ya Allah. Habisi mereka semuanya. Doa atas orang-orang kafir agar dibinasakan habis, tidak tersisa satupun. Wajar, karena dakwah sudah segala cara. Dan bukan sebentar, 950 tahun. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Toh muncul kembali kekufuran itu, padahal yang selamat hanya kaum mukminin di atas perahu yang sudah Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuatnya di puncak gunung, dan semua orang mentertawakan, ngapain bikin kapal di puncak gunung? Mereka semua dalam keadaan mengejek, mencemooh ila akhirnya. Sampai terjadilah air bah, banjir besar, keluar dari segala macam tempat. Dari mata air keluar tidak henti-hentinya, dari sumur-sumur keluar tidak henti-hentinya, dari semua naik air sampai ke gunung. Nabi Nuh alaihissalam memanggil mereka orang beriman untuk menaiki perahu. Tidak akan ada yang selamat kecuali yang naik ke perahu ini. Ini sudah putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menaikinya. Sedangkan anaknya tidak mau. Ditanya, ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersamaku. Jawab anak, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung, aku akan terlindungi dari air. Otaknya dia dalam keadaan berpikir lebih tinggi, selamat dari air. Kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak akan ada yang selamat min amrillah. Gak akan selamat dari apa yang sudah Allah putuskan. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka terhalanglah antara bapak dengan anaknya dengan gelombang, dan hilanglah anaknya, tenggelam di dalam air bah. Maka Nabi Nuh tentunya memiliki sifat manusiawi karena beliau manusia alaihi salam. Sedih melihat anaknya tenggelamkan dan menyatakan, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Wahai Rabbku, Nuh alaihi salam, anak kata Nuh, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakallah, wa inna wa'daka haqqun, sesungguhnya janjimu adalah hak. Karena Allah berjanji untuk menyelamatkan keluarganya. Sedangkan anaknya, menurut Nabi Nuh, itu keluargaku. Inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku itu keluargaku juga.
maka selamatkanlah dia. Bukankah janjimu pasti hak? Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan keluargamu karena amalannya ghairu salih. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak dengan bapaknya, tali kekeluargaannya putus. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu, bukan keluargamu. Karena amalannya ghairu salih. Ini juga pelajaran berikutnya. Bahwa ikatan-ikatan yang lain, walaupun ikatan yang paling kokoh, yaitu ikatan keluarga, bisa putus. Kalau berbeda agama. La yarithul mu'minul kafir, walal kafirul muslim. Kata Nabi, tidak mewarisi seorang bapak pada anaknya, tidak pula anak kepada bapaknya. Yang kafir maksudnya. Tidak mewarisi seorang muslim pada orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir pada orang muslim. Karena bukan keluarga. Yang namanya keluarga itu saling mewarisi. Tapi kata Nabi, kalau anaknya kafir, bapaknya muslim, tidak mewarisi bapaknya. Kalau bapaknya yang kafir, anaknya muslim, anak muslim ini tidak mewarisi dari bapaknya. Putus hubungan. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dan kemudian Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam, la tas'al ma laisa laka bihi ilmun. Jangan meminta sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Nabi Nuh beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Setelah itu pun dalam keadaan muncul kembali kekafiran dari turunan-turunannya yang sudah tersebar, satu ke Eropa sana, satu ke Asia sana, sebagian ke sini, sudah menjadi sekian masyarakat besar, muncul kembali dari mulai Adam dan Hawa dan 10 generasi, kata Ibn Abbas, dalam keadaan bertauhid. Sampai muncul pertama kali kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh berdoa, habisi mereka orang kafir, sudah bersih di bumi ini dari orang kafir. Allah kabulkan. Tetapi muncul kembali, karena di dunia darul ibtila, tempat ujian, akan terus ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an ingin menjadikan umat ini satu umat saja, Allah bisa. Allah menjadikan satu umat saja, muslimin semua mukmin, Allah bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi sengaja Allah biarkan mereka dalam keadaan diberi oleh Allah ujian, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang mengganggu, ada yang menentang. Ini sunnatullah di dalam dakwah. Maka Nabi Nuh ketika mengajak mereka, bukan tidak mendapatkan tantangan. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin." Ceritakan pada mereka kisah Nabi Nuh, kata Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini, kita ceritakan cerita Nabi Nuh ini. Karena Allah katakan, "Watlu 'alaihim naba'a Nuh." Idh qala liqaumihi, ketika berkata pada kaumnya, "Ya qaumi, in kana kabura 'alaik in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri." Wahai kaumku, kalau terasa besar bagi kalian kedudukanku mengajak kalian dan peringatkanku pada kalian bi ayatillah, aku ingatkan kalian dengan ayat Allah, itu dianggap besar oleh kalian, fa'alaik fa'alallahi tawakkalt, maka kepada Allah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum, silahkan kalian sepakati urusan kalian untuk menentangku, untuk menimpakan kepadaku berbagai macam perbuatan-perbuatan jelek, silahkan. Wala yakun amrukum alaikum ghummah, dan jangan jadikan keadaan kalian samar-samar, yang jelas. Tsumma qudu ilayya wala tunzirun, kemudian silahkan kalian putuskan atasku apapun yang kalian putuskan, jangan ditunda-tunda. Ini pelajaran berikutnya, bahwa seorang nabi, seorang mukmin dalam keadaan yakin dengan pertolongan Rabbnya,
dalam keadaan benar-benar mutawakkil 'ala Allah, sehingga dia tidak peduli dengan sekian macam penentangan. Walaupun orang-orang kafir mengancam dengan sekian ancaman, walaupun orang-orang kafir mengucapkan, merencanakan segala macam, tetapi barakallahu fikum dijawab dengan kalimat, kalau kalian anggap nasihatku ini besar buat kalian, kalau kalian anggap bahwa apa yang aku dakwahkan pada kalian itu adalah perkara yang jelek atas kalian, atau kalian menganggap peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah dianggap perkara yang jelek, silahkan. Kalian balas, kalian serang, atau kalian perbuat terhadapku, apapun yang mau kalian perbuat, silahkan sepakati oleh kalian bersama-sama dan putuskan atasku. Wala tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Akhwani fillah azakumullah, kalau tidak yakin, nggak akan berani menantang-nantang seperti ini. Artinya Nabi Nuh sangat yakin pada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dan Allah akan mengkokohkan kaki-kakinya. Atau ayat Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Mesti atasku artinya wajib atasku. Apakah Allah punya kewajiban? Allah punya kewajiban karena Allah sendiri mewajibkan atas dirinya. Tidak diwajibkan oleh siapapun. Dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala, wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Dan ini ucapan mirip dengan ucapan Nabi Hud alaihi salam. Ketika mereka berkata kepada nabinya, kaum musyrikin, "In naqul illa i'taraka ba'du alihatina bisu'." Kami tidak mengatakan kecuali bahwa kamu ini sudah ditimpa kejelekan oleh Tuhan-Tuhan kami, oleh berhala-berhala kami. Nabi Hud alaihi salam juga mendakwahkan la ilaha illallah, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Tetapi mereka setelah terjadi perseteruan pertikaian, mereka berkata, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina." Kamu ini, menurut mereka, tuduhan mereka, bahwa Nabi Hud ini kena sesuatu. Sejenis junun, gila, atau sejenisnya. Kesambet begitu. Ba'du alihatina. Oleh beberapa Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Karena kamu sering menyalah-nyalahkan, adanya kamu sekarang kayak gini nih. Apa jawaban Hud alaihi salam? Sama seperti Nabi Nuh. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Aku mempersaksikan dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Min dunil, selain Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni thumma la tundirun. Silakan kiduni jami'an. Silakan kalian rencanakan rencana-rencana jelek terhadapku seluruhnya. Seluruh kalian silakan berencana untuk rencanakan jelek kepadaku, wala tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Sama dengan ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Maka barakallahu fikum, kalau dakwah kita dengan yakin mengajak pada la ilaha illallah, tidak mengajak pada pribadi, tidak mengajak pada golongan, tidak mengajak pada hizbiyah, tidak mengajak pada ketenaran, tidak mengajak kepada syuhrah, maka tenanglah. Tawakkal 'ala Allah. Bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan khawatir dengan ancaman-ancaman kaum musyrikin, kufar yang mengerikan. Kalian akan dibantai dan dikejar-kejar seperti PKI masa lalu. Lihat sebentar lagi. Itu sesumbarnya mereka kaum musyrikin. Akan dikejar kalian, dibunuh dimanapun kalian berada. Jadi mau memperlakukan orang-orang yang mendakwakan tauhid seperti memperlakukan komunis di masa itu. Di mana saja mereka berada, dibunuh, dibantai, dibuang ke sungai, segala macam. Dan mereka sudah lakukan di beberapa tempat. Mereka bantai kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka kita dengan tegas menjawab
bahwa kami akan tetap mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, dan kami akan tetap mendakwahkan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakiduni jami'an wala tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya seluruhnya bersama-sama atas kami, silakan. Dan jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dakwah dengan keyakinan akan sampai pada keyakinan. Dakwah dengan keraguan gak akan sampai pada keyakinan dan akan sampai pada keraguan. Dakwah dari mulut saja akan masuk ke telinga saja. Tetapi dakwah dari hati akan masuk ke dalam hati. Dakwah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, niscaya akan masuk dalam inti hati mereka, dalam sanubari mereka akan menghunjam. Dan kalau kita yakin, orang yang mendengarnya yakin. Makanya kata para ulama, boleh bersumpah dengan nama Allah walaupun tidak diminta sumpah, kalau untuk menegaskan sesuatu yang pasti. Wallahi la ilaha illallah, demi Allah gak akan ada yang bisa menakdirkan apapun kecuali Allah. Wallahi, 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 siapapun, kapanpun, mau merencanakan apapun, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Ini barakallahu fikum, wallahi, wattallahi, wabillahi, silakan, apa-apa. Untuk apa? Keyakinan. Untuk menunjukkan bahwa ini pasti, yakin. Adapun selain ini, tidak dianjurkan untuk banyak-banyak sumpah. Tidak dianjurkan untuk sedikit-sedikit wallahi, wallahi, tidak disuruh. Apalagi untuk dagang. Tidak disuruh. Bahkan dilarang. Jangan kalian menjadikan sumpah sebagai barang dagangan. Tanpa sumpah 500, dengan sumpah bisa sampai 1.000, 2.000 harganya. Wah, itu jual sumpah namanya. Tidak boleh. Tetapi kalau untuk memastikan sesuatu yang pasti, penting. Jangan, bagaimana Ustaz? Ya, mungkin juga ada di surga, mungkin gak ada, atau mungkin terjadi, gak yakin. Bagaimana mungkin mereka akan yakin kalau kamu yang menyampaikannya tidak yakin? Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, aminu billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan katakan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena itu dari Allah, kami yakin, kami beriman. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ujian pasti akan datang dalam bentuk yang mungkin berbeda-beda, tetapi tetap yang namanya ujian adalah berat sesuai dengan keadaan imannya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian semiripnya, kemudian semiripnya. Semakin mirip dengan para anbiya, semakin berat ujiannya. Seperti para anbiya. Thumma salihun. Kemudian orang-orang yang saleh. Thummal amthal, thummal amthal. Semakin saleh, semakin berat ujiannya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Yubtala ar-rajul ala hasbi dinih. Dalam riwayat lain, masih Ibnu Majah, juga disebutkan hadis yang menyatakan yubtala ar-rajul ala hasbi dinih. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fi bala'ih. Kalau agamanya kokoh, Allah akan tambahkan ujian dan bencananya. Akan ditambah ujiannya, akan ditambah berat balaknya. Demikian dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jalan dakwah sunnah, jalan tauhid, jalan agama di dunia ini bukan jalan yang berbunga, tapi jalan yang mendaki. Falaqtahamal aqabah. Tetapi sedikit sekali, kata Allah, orang yang mau menaiki bukit Aqabah. Sedikit sekali orang yang ingin
menaiki bukit yang terjal, yang susah, yang berat. Kebanyakan ingin jalan yang datar, indah, berbunga, nggak ada jurang di kanan kiri, nggak ada lembah, nggak ada gunung. Nikmat. Nggak ada resiko. Akhirnya jadi, na'udzubillah, bukan da'i ilallah, tetapi da'i ila dunia. Akhirnya yang terjadi pada mereka yang carinya atau mencari jalan yang tidak beresiko, jadinya adalah para penjilat. Hanya memuji-muji penguasa, penjual agama, hanya memberikan apa yang disukai oleh orang-orang kaya. Menjadi tokoh-tokoh penyesat umat. Mengapa? Karena apa yang disampaikannya semuanya tidak jelas. Ini orang apa prinsipnya? Tidak jelas. Kamu lihat, ya, mereka-mereka yang katanya da'i, ternyata mereka lebih mirip dengan apa? Mungkin penyanyi atau mungkin artis lah ya. Mirip dengan artis. Apanya yang mirip? Dia melihatnya rating. Berapa yang suka sama saya? Contreng. Mana yang tidak suka? Dihitung sama dia. Kalau ternyata banyak yang tidak suka, kenapa? Oh, ternyata karena kita terlalu saklek dalam masalah syirik dan tauhid. Maka dia akan rubah itu. Dia akan mengatakan sesungguhnya tauhid dan syirik itu tidak penting. Astagfirullah. Demikian pula ketika mereka followernya nggak ada yang suka dengan pembicaraan tentang sunnah, dia akan ganti. Ya memang sunnah sekarang ini sesungguhnya tidak harus. Yang lebih penting dari ini adalah, wallahi ini akan terjadi kalau orientasinya adalah bagaimana saya disukai oleh semua pihak. Ini orang yang mencari jalan yang berbunga, jalan yang indah, nggak ada resiko, nggak ada jurang, nggak ada lembah, nggak ada bara bahaya. Akhirnya seperti itu. Tetapi kita bicaranya adalah bagaimana kita dan seluruh kaum muslimin kembali pada tauhid, kembali pada sunnah, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka tentunya otomatis akan menghadapi risiko. Yubtala rajul bihasbi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka inilah jawaban-jawaban para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam menyatakan fa'ajmi'u amrakum, silakan sepakati urusan kalian terhadapku. Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Hud menyatakan inni ushhidullah, aku persaksikan kepada Allah, washhadu, dan kalian saksikan bahwa aku berlepas diri dari kalian. Mau apa? Itu maknanya. Kalimat mau apa itu dari saya. Artinya maknanya saya persaksikan pada kalian bahwa saya berlepas diri dari sesembahan kalian. Kami tidak mengatakan bahwa semua agama sama. Kami mengatakan bahwa agama kamu batil, yang menyembah batu batil, yang menyembah ini batil, yang menyembah Allah satu-satunya itu yang hak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Mau apa? Mau serang kami? Silakan, kata Nabi Nuh. Wala tungdirun, jangan ditunda-tunda. Bikin rencana, silakan. Yang akan terjadi pasti rencana Allah Subhanahu wa taala. Bukan rencana kalian. Nabi Hud juga ucapannya hampir sama seperti itu. Silakan. Fakiduni, bikin tipu daya, bikin rencana jahat, bikin apapun, makar-makar terhadap kami dan dakwah kami, dakwah tauhid. Tsumma la tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi Yaqub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan anak yang merupakan anak kesayangannya, Nabi Yusuf alaihi salam, yang beliau melihat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini akan menjadi seorang yang mulia, seorang yang saleh. Terlihat
Maka selalu ditanya, mana Yusuf? Hati-hati Yusuf, jangan lupa, jaga Yusuf. Terus begitu. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al. Mereka saudara-saudaranya merasa bahwa Yusuf dibedakan, lebih disayang, lebih diistimewakan. Padahal Nabi Ya'qub mengatakan pada mereka dengan jujur, inni ara ma la taran. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. A'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Itu masalahnya. Ini bukan karena hawa. Hilang Nabi Yusuf, dibawa oleh mereka, katanya dimakan serigala. Mereka ganti pakaiannya dengan darah hewan, dengan pura-pura menangis. Isya'an yabkun, di waktu isya dalam keadaan mereka menangis. Tarakna 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b. Kami tinggalkan di tempat perbekalan kami, ternyata dimakan serigala. Allah tahu apa yang mereka rencanakan, dan Allah punya rencana. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi Nabi Ya'qub tetap yakin kepada Allah bahwa Yusuf pasti dijaga. Maka dia menunggu-nunggu, mana Yusuf, mana Yusuf, mana Yusuf. Kalau bahasa bebasnya, anak-anak tadi berkata, dan keluarga berkata, sudah meninggal, sudah mati. Masih tidak percaya? Tidak. Yusuf masih ada. Ikhwani fillah, azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Maka beliau berpaling sambil berkata, duhai sayang sekali. Duhai menyedihkan sekali terhadap Yusuf. Wabyaddat aina, matanya karena banyak menangis menjadi putih karena kesedihan, minal huzni wa huwa kadhim. Qalu, keluarganya mengingatkan kembali, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takun haradan aw takuna minal halikin. Kenapa kamu selalu ingat Yusuf, 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 Yusuf? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala, sampai jelas apakah beliau masih hidup atau sudah binasa. Kemudian berkata, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini kata-kata yang ingin saya sampaikan sesungguhnya. Ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub, aku mengeluhkan kesedihanku, aku mengeluhkan kesusahanku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu yang kalian tidak tahu. Pelajarannya, pertama, semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tetap percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mengatakan sudah selesai, binasa. Kalau belum yakin mana sisanya atau mana jenazahnya, saya nggak yakin. Bisa jadi masih hidup. Kemana? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyatakan, "Tallah, tafta'u tadhkuru Yusuf." Sungguh kamu ini selalu Yusuf, Yusuf terus. Apa jawabannya? Aku tidak mengeluh pada kalian. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluh kepada Allah, dan Allah tahu, dan aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Jadi kenapa kalian protes? Aku mengadunya pada Allah Ta'ala. Artinya kalau kita sedih, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, jangan mengeluh pada siapa-siapa. Jangan mengeluh pada manusia. Mengeluhlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Nabi Lut alaihi salam, dakwanya juga tauhid. Mengajarkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah yang pada yang lain. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Yang diajarkan beribadahlah pada Allah dan ikutilah Rasul. Dua syahadat. Syahadat pertama la ilaha illallah, syahadat kedua bahwa nasanya Lut adalah Rasulullah. Itu. Tetapi mereka tahu bahwa agama ini melarang kebebasan seks mereka. Melarang seks dalam bentuk homo seperti itu. Dan lesbi dan sebagainya. Mereka adalah kaum yang bejat, kaum yang rusak, kaum yang busuk. Mereka itu melakukan urusan jorok mereka itu di hadapan orang banyak. Ini lebih parah dari LGBT yang sekarang. Pesta seks. Dan tidak mau ada yang melarang. Wahai Lut, jangan sok suci. Ini ucapan mereka. Maka mereka berkata, innahum unasun yatatahharun. Ini Lut dan kawan-kawan ini adalah unasun yatatahharun, manusia-manusia yang sok suci. Jadi kalimat itu ternyata kalimat kuno yang mereka katakan kepada kita kemarin ketika kita pertama mengatakan pada mereka musik haram, saya nggak mau. Padahal untuk diri sendiri. Artinya belum mengatakan kalian tinggalkan, belum. Masih berkata, enggak lah, saya nggak mau ikut. Kenapa? Kemarin kamu ikut, kenapa sekarang enggak? Udah jadi ustadz ya, sudah suci sekarang. Sama ucapannya. Dikatakan unasun yatatahharun. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh untuk menceritakan kisah Nabi Lut. Wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Lut ketika berkata pada kaumnya, apakah kalian mendatangi fuhsh, fahisha, perbuatan dosa yang busuk, yang kejelekannya, kebusukannya diketahui oleh semua orang yang berakal sehat. Gak perlu ilmu. Itu makna fahisha. Jadi fuhsh, biasanya perkara yang hampir semua orang yang masih normal menganggap itu jelek. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian ini melakukan sesuatu fahisha yang gak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian, satu pun tidak ada. Berarti mereka orang pertama. Na'udzubillah. Yang pertama mengajarkan ajaran bejat tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa jariyah dari seluruh pengikut-pengikutnya dan yang mencontohnya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki secara syahwat seperti mendatangi para wanita. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Apa jawaban mereka? Allah kisahkan. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu. Tidaklah jawaban mereka kecuali mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir mereka dari desa kalian. Usir mereka dari desa kalian. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu manusia-manusia yang sok suci. Mereka ingin seluruh desa itu ahli maksiat. Jangan ada orang soleh. Mereka ingin semua yang ada di sana adalah ahlu maksiat seperti mereka. Mereka ingin yang mengaturnya, yang memimpinnya, yang menyuruhnya, semuanya ahlu maksiat. Kalau ada orang-orang yang soleh, mereka gelisah, gak betah. Akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan mereka dari kota kalian, dari negeri kalian. Maksudnya mereka manusia-manusia yang sok suci. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada puncaknya, ketika datang malaikat-malaikat dengan paras manusia yang ganteng-ganteng, yang tentunya malaikat itu mereka yuharwil. Yuhar itu berlari-lari, berlari kecil, mengejar
Di sana ada tamu ganteng-ganteng begini, semua datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengetuk pintunya. Keluarkan untuk kami, keluarkan untuk kami, bagi untuk kami ila akhir. Sampai diriwayatkan dalam Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya sampai dorong-dorongan pintu. Sampai Nabi Lut mengatakan, wallahi lebih baik aku binasa daripada tamu-tamuku dilecehkan oleh mereka, dan berarti aku yang membukakan pintu untuk mereka. Merasa berdosa kalau aku yang mempersilahkan atau aku yang kalah. Saat itulah tamu-tamu berkata bahwa lan yasilu ilaina, mereka enggak akan bisa menyentuh kami. Lalu Nabi Nuh terkejut bahwasanya ini adalah para nabi. Aku mau berita bahwasanya sekarang akan turun azab pada pagi hari, pada subuh nanti, itu tengah malam. Maka pergilah, asri bi ahlika, berangkatlah engkau dengan seluruh keluargamu, illa mar'atak, kecuali istrimu, kanat minal ghabirin. Kanat minal ghabirin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berjalanlah, wala yaltafit minhum ahad, berjalanlah mereka, Nabi Nuh berlari bersama keluarganya, diajak semuanya, dan tidak menengok kecuali istrinya yang sudah diduga dan sudah ada catatannya dalam Lauhul Mahfuz. Malaikat mengatakan illa mar'atak, kecuali istrimu. Disebutkan ikhwani fid din a'azakumullah bahwa istrinya berkhianat, wa khanatahuma, wa imra'ata Lut wa imra'ata Nuh. Ya. Iya, imra'ata Lut wa ta'ala. Khanata disebutkan berkhianat. Berkhianatnya bukan selingkuh. Disebutkan dalam tafsirnya berkhianatnya bukan selingkuh, tetapi yang satu mengkhabarkan keberadaan tamu. Jadi pengkhianatannya adalah memberitakan bahwa di rumahku ada tamu ganteng-ganteng begini. Itu pengkhianatannya. Sehingga Allah murka. Demikian pula pengkhianatan istrinya Nabi Nuh, mengatakan bahwa suaminya gila. Ini khonibidina azakumullah, pengkhianatan kepada seorang Rasul. Dan ini juga berat. Ini juga tidak kalah beratnya ujian. Yang ini diuji oleh kaumnya, yang ini diuji oleh anaknya, yang ini diuji oleh istrinya. Ikhwani fillah azakumullah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian membuktikan bahwa kita lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada semua yang disebut tadi. Mementingkan Allah dan Rasulnya daripada anaknya Kan'an. Lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada istrinya, daripada keluarganya, daripada sanak familinya, apalagi kaumnya. Harus lebih mementingkan tauhid, harus lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan itu akan terlihat dengan ujian demi ujian. Nasallahu taufik wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Baru beberapa nabi, mudah-mudahan akan kita lanjutkan dengan nabi-nabi yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.